Kami dari kelompok Informatika 15 ingin mempresentasikan mengenai sistem komputer. Berikut adalah video presentasi dari kami. Saya Zarotodani Akbar dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Romi Sanjaya Sembiring, absen 27 dari kelas 15. Perkenalkan, nama saya Nagata Zaki Destrian, absen 22 kelas X kelima. Saya Sulaiman Nur Arfa, absen 30 kelas 15. Perkenalkan, nama saya Mustafa Masudi dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza Dandi dari kelas 105 dan absen 2. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan dari beberapa perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis brainware. 1. Programmer, yakni orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. 2. Operator komputer, seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dalam pengoperasian sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan. 3. Teknisi komputer, yaitu seseorang dengan kemampuan memiliki keahlian khusus tersendiri untuk merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering terjadi pada komputer. 4. Project manager, yaitu seorang yang mempunyai basic kepemimpinan dan dedikasi dalam membimbing orang-orang yang bekerja sebagai bawahannya nanti. 5. Konsultan, yaitu seseorang yang mempunyai cangkupan ilmu yang luas dan bisa memberikan nasihat atau konsultasi yang dapat memberikan nasihat atau konsultasi yang dapat membawa kilen dalam menentukan langkah mereka selanjutnya. Selanjutnya adalah brainware. Fungsi brainware sebagai administrator yaitu kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai programmer, yaitu bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Yang terakhir yaitu sebagai operator, yaitu bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Hardware atau perangkat keras. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Dan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 1. Input device atau unit masukan. 2. Process device atau unit pemrosesan. 3. Output device atau unit keluaran. 4. Backing storage atau unit penyimpanan. 5. Peripheral atau unit tambahan. Input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya, unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Lightpen. Lightpen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Lightpen memiliki sensor yang dapat
dapat mengirimkan sinyal cahaya komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Joystick dan games paddle. Alat ini biasanya digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang mengatur gerak lurus suatu objek dalam komputer. Memproses device. Power supply. Power supply menyediakan alur listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Kualitas power supply menentukan kualitas kinerja komputer. Daya sebesar 300 sampai 400 watt yang disalurkan power supply biasanya cukup bagi komputer yang digunakan untuk menghentikan ataupun grafik. Sementara daya 400 sampai 500 watt dibutuhkan jika komputer bekerja dengan menggunakan banyak peripheral atau unit tambahan. RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika, biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Beberapa kartu grafis menawarkan fungsi lain seperti menangkap video dan adaptor untuk menala TV. Prosesor. Pengertian prosesor atau yang biasanya disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, putar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasa disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard, inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Motherboard ada banyak temui di pasaran saat ini adalah motherboard milik PC yang pertama kali dibuat dengan dasar agar sesuai dengan spesifikasi PC IBM. Output device. Yang pertama ada monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Yang kedua adalah printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu jenis printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Yang ketiga adalah speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik dari frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Backing storage atau unit penyimpanan. Yang pertama ada hard disk, HDD. Hard disk bisa juga disebut sebagai hard disk drive atau hard drive. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Peripheral. Yang pertama ada modem. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa carrier ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel atau udara. Biasanya berupa gelombang sinus. Dalam hal ini, sinyal pesan disebut juga sebagai pemodulasi. Yang kedua ada kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer.
Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Fungsi software adalah sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Mengidentifikasi program di dalam komputer. Software. Apa saja jenis-jenis software? 1. Operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membentuk penerjemah aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix, Mac OS, dan Linux. Yang kedua, programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, C++, dan masih banyak lainnya. Bahkan jika kamu membuat bahasa programan ini, kamu tetap memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program berdasarkan metode dan struktur dalam bahasa programan itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sebagai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan MUOB. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada adware. Adware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan otomatis secara ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay per click atau PPC. Yang kedua ada firmware. Ini adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah. Jadi, jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga ada freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat ada malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. Yang kelima ada open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Yang keenam ada shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Yang terakhir adalah spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.